Selamat malam Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Selamat datang di acara kelas online pada malam hari ini. Saya Nurul Aini sebagai MC pada malam hari ini. Mohon bagi para peserta yang sudah masuk, silakan menyalakan video dan mematikan audio suara, atau saya nanti akan bantu matikan untuk kelancaran acara hari ini. Nah, Bapak Ibu dan teman-teman, acara kelas bisnis online akan diadakan 2 sesi pada malam hari ini. Sesi pertama, penjelasan tentang peluang bisnis online, dan sesi kedua, tentang sharing pelaku bisnis online yang sangat sukses. Sudah terbukti dengan memiliki omset puluhan juta rupiah, bahkan ratusan juta rupiah. Sesi pertama akan kita mulai beberapa saat lagi. Bagi yang masih aktif suaranya, harap menonaktifkan suaranya agar tidak mengganggu peserta lainnya. Atau nanti akan saya bantu matikan audionya. Nah, sesi pertama akan diseringkan oleh orang yang masih sangat muda. Namun omset beliau sudah puluhan juta rupiah. Beliau berlatar belakang pelajar SMK. Nah, untuk Bapak Randy, kami persilahkan. Oke, sebentar. Ini screen-nya dari saya aja, Apcio. Oke. Sebentar. Saya nunggu tabletnya dulu ya, bentar, Apcio. Oke. Oke, teman-teman semua. Di sini kedengaran jelas kan ya? Jelas. Oke, nah. Sebelumnya saya berterima kasih dulu sama host couple udah mempercayai saya untuk men-sharingkan sebuah peluang usaha atau bisnis online ya. Nah, di sini saya akan men-sharingkan tentang bisnis online atau bagaimana cara mendapatkan penghasilan dari rumah saja, Bapak Ibu. Nah, kita di wabah pandemi kita sedang mengalami wabah. Banyak banget dampak yang terkena di dunia saat ini, bahkan di Indonesia. Ada 2 dampak. Yang pertama itu dampak ekonomi. Ekonomi kita bangkrut sekali, maksudnya banyak banget orang yang terkena PHK. Terus juga dampak yang keduanya kesehatan. Banyak banget orang yang kesehatannya mulai terkikis atau banyak juga yang meninggal gara-gara corona, Bapak Ibu. Nah, solusinya apa sih untuk di masa pandemi sekarang? Ya, solusinya ini Bapak Ibu. Jadi why online bisnis? Jadi solusinya adalah bisnis online. Kenapa harus bisnis online? Nah, bisnis online ini modalnya kecil Bapak Ibu. Jadi modalnya cuma perlu handphone plus kuota doang. Udah, itu sisanya nanti diajarin. Terus juga resikonya kecil. Ya paling-paling kita cuma dibaperin konsumen, gak jadi beli atau CLBK, chat lama beli kagak digituin doang. Nggak kayak misalkan orang buka restoran nih. Dia buka restoran modal ratusan juta bahkan, tapi misalkan sehari nggak ada pelanggan nih, kan ruginya bisa ratusan juta juga. Nah itu dia, resikonya sangat besar kalau bisnis di luar sana daripada bisnis online. Terus juga nggak perlu macet-macetan Bapak Ibu, hemat waktu juga, bisa di mana aja, yang paling penting bisa di rumah aja dikerjainnya, spesial sekali. Terus juga pelanggannya itu di seluruh dunia. Kenapa? Karena kan kita jualan itu lewat Instagram, WhatsApp, dan Facebook. Kan nggak mungkin Indonesia doang yang make, yang punyanya aja orang Amerika. Nah itu marketnya udah mendunia Bapak Ibu. Kebayang nggak? Jadi pasar kita itu tidak terbatas, banyak banget. Dan setiap orang rata-rata terhubung dengan internet melalui laptop dan gadget itu selama 4 jam per hari. Biasanya orang nih pakai handphone itu atau main gadget lebih dari 4 jam, bahkan bisa 24 jam juga yang main game. Nah, dari di situ bisa diseling-seling buat jualan mungkin gitu. Terus juga potensi besar transaksi perdagangan online di Indonesia itu bisa sebanyak 288 triliun di tahun 2015. Kebayang nggak? 2015-nya aja udah triliunan, apalagi
tahun 2020 sekarang, itu lebih besar lagi. Nah, sekarang Indonesia lagi kenapa sih Bapak Ibu? Nah, ini ada informasi-informasi yang saya dapatkan ya dari Google. Nah, coba lihat deh ini kayak informasi ada 1,2 juta orang dirumahkan dan kena PHK gara-gara corona. Kebayang nggak? Gara-gara corona orang banyak nih di PHK terus nggak punya kerjaan, nggak punya penghasilan. Kan kasihan banget Bapak Ibu. Ini banyak banget informasi-informasi yang akurat ya. Atau mungkin saudara atau tetangganya Bapak Ibu terkena juga dampaknya. Dan juga ini ada 6 juta pengangguran baru di Amerika Serikat. Kebayang nggak? Amerika Serikat itu negara yang paling berkembang. Negara yang paling maju maksud saya. Nah, Mas kebayang nggak? Yodi Negara yang paling videonya. maju aja. Oke, saya lanjut ya. Negara yang paling maju aja banyak pengangguran ya. Apalagi negara kita yang masih berkembang. Wah, lebih banyak lagi tuh Bapak Ibu. Nah, solusi yang dapat kita lakukan saat ini adalah ini Bapak Ibu, ini dia bisnis yang cuan dan amsyong di tengah corona. Apa? Contohnya yang pertama, bisnis farmasi. Bisnis farmasi itu bisnis kesehatan, rumah sakit. Ibaratkan dari dulu nih, dari tahun 1990-an misalkan, sampai sekarang, itu nggak ada yang tutup rumah sakit Bapak Ibu. Kenapa? Karena dibutuhkan semua orang. Terus juga ada telekomunikasi hingga e-commerce. Apa itu? Itu dia bisnis online. Karena bisnis online bisa dikerjanya di rumah aja. Di rumah aja kita nggak perlu kena resiko banyak. Kan kalau kita keluar-keluar resikonya kena corona meninggal. Kalau kita di dalam juga bisa meninggal gara-gara nggak punya duit. Nah, solusinya bisnis online. Tapi jika bisnis online memang sangat menguntungkan, lalu mengapa banyak yang ragu atau gagal gitu ngejalaninnya? Kenapa kira-kira? Nah, sebenarnya ada 2 faktor Bapak Ibu. Yang pertama itu adalah proses. Nah, kebanyakan orang pengennya instan, nggak mau pengen jalanin prosesnya. Nah, kebayang nggak? Banyak orang di luar sana yang sukses. Kira-kira ada nggak sih yang nggak lewatin prosesnya atau yang pas brojol nih tiba-tiba sukses? Ya ada sih. Itu orang yang lahirnya langsung jadi anak sultan gitu. Itu langsung kaya kan. Tapi kan kita enggak. Nah, ya itu dia. Di bidang manapun kita harus lewatin prosesnya. Nah, terus juga bisnis online kan susah dibuatnya. Apa aja? Nentuin produknya. Kan nentuin produknya ini susah banget Bapak Ibu. Biar produk kita bertahan, terus juga biar produk kita banyak yang beli itu susah. Terus juga promosinya gimana biar orang-orang itu mau beli, kan harus menarik. Terus juga buat toko online-nya biar elegan, kelihatannya itu biar menarik konsumen itu kan lumayan sulit juga. Terus closing skill-nya gimana cara menghasilkannya langsung. Terus ada nggak sih nanti yang bakal ngajarin atau yang mentoring? Dan database konsumennya seperti apa. Nah, sepakat gak Pak Ibu? Semua ini kalau dilakukan sendirian itu ribetnya minta ampun. Kebayang nggak? Tentuin produknya dan segala macam itu ribet banget. Nah, kabar baiknya di bisnis kita itu ada yang namanya komunitas. Nah, komunitas ini namanya Bos Internet. Nah, dia yang membantu ini semua ada. Kayak yang membantu produknya, promosi dan segala macam itu ada. Dan yang lebih bagusnya lagi, kita udah ada mentornya di komunitas kita ini. Udah ada yang ngajarin. Nah, buat Bapak Ibu atau teman-teman semua yang emang pemula atau emang awal banget, yang nggak tahu bisnis, justru tepat banget. Di sini bakal dibimbing sampai bisa, sampai berhasil dan menghasilkan Bapak Ibu. Nah, ada ada faktor keduanya. Nah, faktor keduanya apa sih? Faktor keduanya itu di bidang produk. Nah, kan bisnis online nih, pasti kan teman-teman semua pernah kan belanja online di luaran sana, belanja di Shopee, Tokopedia, Lazada dan segala macam. Pernah nggak sih teman-teman semua ngelihat mungkin picture-nya bagus nih, terus juga kelihatannya wah mewah banget fotonya, tapi pas nyampe di rumah ternyata zonk. Nah, kenapa sih? Itu ada alasannya, karena produk online itu biasanya dibuatnya itu dari rumah atau made in home gitu, dibuatnya dari rumah. Jadi produknya kadang suka abal-abal. Nah, gimana produk kita? Kalau produk kita sendiri udah dari perusahaan Tiens internasional. Nah, berbasisnya udah internasional Bapak Ibu. Kebayang nggak? Seluruh dunia tahu Tiens dan kantor pusatnya ini di Tianjin, Cina. Dia berdiri pada tahun 1995 dan masuk ke Indonesia pada tahun 2000. Kebayang nggak? Di Indonesia aja udah 20 tahun.
Kebayang udah puluhan tahun gitu, udah 20 tahun di Indonesia, dan Tienz memiliki kantor cabang di lebih dari 110 negara. Kebayang nggak? Perusahaannya udah 20 tahun berdiri dan cabangnya ada ratusan negara. Misalkan nih teman-teman punya restoran yang cabangnya ada di Indonesia 50 titik gitu. Makanannya enak gak sih yang dijual? Ya pasti enak. Nah, kebayang nggak? Perusahaan Tianxi udah 20 tahun berdirinya dan cabangnya ada ratusan negara. Wah, udah pasti bagus produknya dan paling banget dicari sama orang. Dan produk kita ya tadi, produk kesehatan. Nah, jadi jangan diragukan lagi sama perusahaan dan produknya ini udah bagus banget. Terus gimana? Sertifikatnya aman nggak kalau dijual? Nah, ini kita udah dapat sertifikat syariah. Jadi bisnis kita ini udah syariah juga menurut MUI pada tahun 2013 dan kita udah masuk udah dapat sertifikat halal Indonesia yang bergrade-nya A. Kan mayoritas di Indonesia kan Islam kan. Nah, kita udah dapat sertifikat halalnya juga. Terus kita udah masuk top 500 Asia brand. Jadi kita itu produknya udah bagus se-Asia bahkan mendunia. Kebayang nggak? San Bapak Ibu nih, cek masker terbaik di dunia, itu pasti keluarnya produk punya Tianxi. Nah, kita juga udah dilindungi oleh Hapli dan UFDSA. Nah, jadi nggak usah perlu takut lagi buat ngejualin produk kita. Gitu. Terus ini pemiliknya namanya Mr. Lee Jin Yuan, dia salah satu orang terkaya di Cina dengan total aset 10 miliar US dollar dan diterima pejabat di setiap pemerintah negara. Jadi Mr. Lee Jin Yuan ini dia ngebuat perusahaan Tianxi ini tanpa ngutang-ngutang Bapak Ibu. Jadi langsung lunas gitu. Nah, singkat saja, terus ini di bagian produknya, jadi produk kita ada dua golongan. Ada produk tentang kesehatan dan produk tentang kecantikan. Nah, gini kita bahas satu-satu. Jadi yang pertama kesehatan. Nah, kesehatan itu kan di dunia saat ini kan dibutuhkan, benar gak sih? Semua orang butuh kesehatan. Nggak mungkin kan, apalagi wabah sekarang. Masa orang beli baju banyak-banyak itu buat apa? Mending buat beli suplemen atau beli obat kesehatan buat imunitas, benar gak? Nah, itu dia. Produk kesehatan kita dibutuhkan semua orang. Dan seluruh dunia ini perlu kesehatan. Jadi terus bertahan tanpa ada resiko apapun. Sampai kiamat pun bisa jadi. Terus juga ada yang kedua faktor tentang kecantikan. Nah, saya tanya di sini kan banyak kan cewek-cewek ya. Nah, cewek-cewek itu kan suka nggak sih perawatan wajah atau kecantikan? Ya pasti suka banget. Coba nggak sih kita jual produk kecantikan juga yang disukai perempuan. Nggak mungkin perempuan nggak suka kecantikan kan. Jadi produk kita itu pasti bertahan terus tanpa ada trending-trending yang nggak mungkin. Jadi terus bertahan Bapak Ibu. Nah, contohnya apa aja nih kayak saya jelasin singkat aja kayak ada natren kalsium powder itu buat peninggi badan banyak terus tentang kalsium powder buat susu kalsium buat orang yang terkena diabetes, kalsium powder for children itu buat anak kecil ya, biar mempercepat rangsangan otaknya. Terus kalsium chewable tablet ini kalsium berbentuk permen. Nah, ini tuh bagus buat orang yang nggak suka susu. Itu bisa juga. Renovase buat menjaga paru-paru atau menambah vitamin C, menambah imunitas juga. Cocok banget nih buat yang lagi kena imunitasnya. Itu terus ada Spirulina. Nah, Spirulina ini masker terbaik di dunia yang paling banyak banget dicari sama orang-orang. Nah, makanya kita tuh emang yang lagi trendingnya ini Spirulina ini. Apalagi anak muda sekarang jualan Spirulina itu banyak banget yang minat. Terus juga ada Mooncord, dia buat paru-paru juga, dia buat menambah daya tahan tubuh juga, cocok buat di pandemi corona sekarang. Terus ada zinc juga, dia bagus banget tambahin imunitas juga di labu atau buat orang yang nggak suka maksudnya yang nggak terlalu nafsu makan, nah boleh coba zinc ini biar bisa nafsu makan lagi. Terus ada Tengxiang GT ini buat pelangsing badan. Saya kebetulan make ya 2 minggu kemarin ini alhamdulillah seminggu itu turun 2 kilo Bapak Ibu pakai Tengxiang GT ini. Luar biasa sekali. Terus ada Citin Citosan buat pelangsing badan juga, buat diabetes juga. Saya juga make ini buat pelangsing badan. Alhamdulillah Bapak Ibu turun kemarin itu 10 hari make turun 3 kilo, lumayan. Nah, terus juga ada Grape Extract, ini buat penyakit jantung, ini juga bisa. Terus juga ada Vitalin Soft Gel, ini buat mengglowingkan muka. Ini banyak banget yang pakai Vitalin ini yang buat biar mukanya glowing gitu. Nah, itu di kalangan artis juga udah banyak banget. Ada double cellulose juga. Intinya produk kita itu banyak Bapak Ibu. Jadi nggak perlu takut lagi, aduh produk mana nih kalau nggak laku dijual. Ya banyak banget. Ada pembalutnya, boleh aja dicek. Pembalut terbaik di dunia itu pembalut Iris punya kita.
Terus juga kita punya skincare-nya. Skincare yang dipakai banyak selebgram. Coba aja cek-cek selebgram itu pasti makanya kita. Celestiane. Nah, kita ada odolnya juga, kita ada sampo, ada sabun, sampai oli-olinya juga ada Bapak Ibu. Jadi banyak banget. Nah, cuman kalau kita baru tahu produknya doang, ya susah juga buat berhasil karena ya baru tahu doang. Nah, ada yang faktor kedua, harus tahu apanya lagi. Harus tahu ya, ada dua sudut pandang. Yang pertama sudut pandang orang umum dan yang kedua sudut pandang orang sukses. Nah, ini sudut pandang orang umum. Biasanya dia kerja untuk dapat penghasilan. Kira-kira salah nggak sih? Ya nggak salah, bener. Kerja untuk dapat penghasilan. Emang tujuannya itu. Cuman ada risikonya. Kalau misalkan dia nggak kerja, ya penghasilan otomatis nggak dapat. Nah, kalau penghasilan nggak dapat, otomatis impiannya juga nggak dapat. Nah, nggak? Kan kita ini ngejar tujuan atau impian kita kan. Kan kalau misalkan penghasilan kita nggak ada, gimana mau ngebayar impian kita? Nah, itu resikonya. Contoh kayak misalkan lagi wabah pandemi corona saat ini, orang pada diberhentiin kerjanya. Dapat nggak penghasilan? Ya nggak bakal dapat, Bapak Ibu. Impiannya ya otomatis lama lagi. Nah, terus misalkan teman-teman semua pasti kerja selamanya gitu, ya nggak mungkin kan, kita pasti ada istirahatnya atau pensiunnya. Nah, makanya itu dia, resikonya lumayan berat. Terus ada paradigma orang sukses. Jadi, ini hanya 5% doang orang yang menjalankan. Jadi dia kerja untuk dapat penghasilan. Penghasilannya dibuat untuk aset. Nah, jadi seperti apa sih? Ibaratkan aset ini kayak teman-teman semua punya banyak duit nih. Terus teman-teman bangun yang namanya kontrakan 10 pintu. 10 pintu itu udah jadi semua, tinggal nunggu orang yang masuk. Nah, udah jadi semua, ada orangnya. Kira-kira tinggal nunggu apanya? Ya tinggal nunggu duitnya ngalir. Teman-teman sambil tiduran bisa nggak sih? Bisa. Teman-teman sambil jalan-jalan ke luar negeri sambil umroh, ya bisa juga dapat uangnya. Nah, itu dia yang namanya paradigma sukses. Ada nggak resikonya? Ada, teman-teman. Kalau misalnya dia nggak kerja lagi, asetnya tapi udah jadi, teman-teman bakal dapat yang namanya passive income. Penghasilan yang terus mengalir tanpa Anda bekerja. Otomatis impiannya ya pasti dapat karena penghasilan terus mengalir tanpa Anda bekerja. Kabar baiknya di bisnis kita itu ngejalanin yang namanya passive income, maksudnya ngejalanin yang namanya ngebangun aset Bapak Ibu. Nah, nanti kalian dikasih tahu ya orang-orang yang asetnya udah jadi di bisnis ini seperti apa. Terus kita kalau bicara bisnis pasti bicara hasil, benar nggak? Nah, ini ada 4 keuntungan yang teman-teman dapat kalau teman-teman bergabung. Contoh keuntungan yang pertama, keuntungan langsung. Nah, profit penjualan dari masker, tapi saya nggak merekomendasikan masker doang yang dijual, tapi semuanya dijual. Ini dari masker saja. Nah, seperti apa? Modalnya itu satu paket isinya 10 kapsul. Harganya 40.000. Harga jualnya bisa sampai 100.000 per paket. Nah, kalau keuntungannya satu paket bisa 60.000. Lumayan nggak sih? Lumayan banget buat beli kuota Bapak Ibu. Apalagi yang masih sekolah ya lumayan. Terus kalau profitnya sehari terjual 5 paket, itu bisa 300 ribuan. Kebayang nggak? Baru sehari 300.000. Ya lumayan banget Bapak Ibu. Ngelebihin orang-orang kerja. Nah, buat anak sekolah nih, yang lagi nggak ngapa-ngapain, maksudnya sekolah di rumah, ya kan bisa sambil main HP, lumayan nggak sih dapat tambahan 300.000 sehari? Lumayan banget. Terus ini keuntungan 1 bulan nih, kalau misalnya teman-teman rutin sehari 300, kita hitung sampai 1 bulan 30 hari. Bisa menghasilkan 9 juta. Lumayan banget nggak sih? Gede banget ini teman-teman, 9 juta itu. Nah, ya kita nggak usah mikir jauh-jauh deh, kan mayoritas rakyat Indonesia suka pesimis gitu kan. Kita mikir cuma 1 sampai 3 juta deh sebulan. Teman-teman bisa sambil sekolah, teman-teman bisa sambil ngapain aja, teman-teman bisa sambil rebahan dan segala macam, tapi dapat penghasilan tambahan 1 sampai 3 juta. Lumayan nggak sih? Lumayan banget teman-teman. Wah, enak banget. Saya aja masih sekolah umur 17 tahun kelas 3, ini dapat penghasilan segitu gede banget gitu. Terus ini ada keuntungan yang kedua. Jadi keuntungan yang keduanya dapat bonus mingguan dan bulanan. Nah, kalau misalnya teman-teman jadi distributornya di bisnis ini, teman-teman bisa dapat di luar dari jualan. Nah, contohnya seperti apa? Ini ada grup saya, namanya Ibu Tessa. Dia itu masih umur 15 tahun, masih kelas 1 SMK, baru naik kelas 2. Nah, dia bonusnya itu bisa sampai
sekitar ada yang 1,7 seminggu, ada yang 600, ada yang 700, ada yang 400. Nah, kalau ini di total sekitar 1 bulan, itu bisa mencapai 2 sampai 3 jutaan. Coba ingat teman-teman, dia masih sekolah, dapat bonus gitu, sama orang kerja, ya luar biasa. Partner saya mencoba, dia kakak kelas saya, bonusnya minggu itu bisa yang 2,4, ada yang 1 juta, ada yang 2 juta, ada yang sekarang lulus tahun corona, gue nggak dapat hasil 1 juta. Ya enak banget, baru lulus dapat penghasilan segitu. Terus ini ada saya sendiri ya, Pak Randy Mufaris. Nah ini saya masih kelas 3 SMK, ini bonus per mingguannya bisa 1,3, bisa 1 jutaan, 1,7, bisa 4 jutaan. Nah itu per minggu kita dapat bonusnya. Kebayang nggak? Itu teman-teman. Di umur saya masih 17 tahun dan masih kelas di SMK, saya udah penghasilan sekitar segitu di luar dari jualan saya. Iya lumayan banget teman-teman. Teman-teman masih bisa ngapain aja, tapi dapat penghasilan juga. Ini ada Ibu Ci, mentor saya. Terus gajinya cuma 1,5 juta. Dia di bisnis ini dan bisnis online dapat penghasilan sekitar 16 juta selama 6 bulan. Kebayang nggak 16 juta? Itu gede banget teman-teman. Nah, terus ada juga ini namanya Pak Alvin Yamin. Dia bisa bangun rumah seharga 1,4 miliar dari bisnis ini, murni. Nah, ini orang-orang yang asetnya udah jadi di bisnis ini, teman-teman. Bakal bisa ngebangun rumah impian, seperti itu. Terus juga ini ada namanya Pak Ruli nih. Nah, Pak Ruli ini yang paling pojok kiri, yang pakai baju kotak-kotak. Itu mentor saya juga dari Bandung. Dia bonusnya seminggu itu bisa mencapai 99 jutaan. Kebayang nggak sih? Bonus seminggu bisa 99 juta. Sebulannya segimana? Itu banyak banget. Nah, kebayang nggak? Teman-teman menjalankan nih serius ngambil keputusan, teman-teman ngikutin prosesnya, jalanin aja, tapi teman-teman bisa dapat penghasilan segini juga. Wah, gede banget ini teman-teman. Nah, jadi yang asetnya orang yang sini udah ngerti Indonesia bisa segini, walaupun dia di lockdown puluhan tahun, itu pasti bakal tenang-tenang aja. Terus ini ada Parisi Kanata, dia bisa dapat bonus sebulannya itu 482 juta juga. Wah, ini lumayan banget. Orang-orang yang asetnya udah jadi. Terus juga kita yang ketiga dapat reward. Reward itu kayak jalan-jalan gratis ke luar negeri, dapat motor, laptop, mobil, dan lain-lain. Itu free dari bisnis ini, di luar dari jualan dan bonus. Nah, ini contohnya kayak mentor saya namanya Pak Denny Desvianto, dia dapat jalan-jalan ke Singapura gratis dari bisnis ini. Terus ada lagi ini rombongannya mentor Kaccio, terus ada Pak Alvin dan tim-timnya jalan-jalan ke Cina gratis. Ini Pak Alvin jalan-jalan ke Australia, jalan-jalan ke Turki. Jadi buat teman-teman nih yang hobinya emang traveling, selesai corona ini pengen traveling, justru di bisnis ini bisa banget diwujudkan teman-teman. Traveling ke luar negeri pun bisa banget. Nah, ini contoh lagi ada mentor saya Pak Alvin Yamin nih sama Ibu Cio. Nah, dia udah mendapatkan mobilnya masing-masing. Ibu Cio ini dia udah dapat 2 mobil, yang pertama R3 dan yang kedua Yaris ini. Dia belinya cash 258 juta dari bisnis ini. Terus ada Pak Alvin juga, beliau baru 8 tahun jalanin bisnis ini, tapi udah dapat mobil BMW-nya gratis dari bisnis ini juga, teman-teman. Wah, luar biasa sekali. For people, like happy people. Jadi, ini yang saya suka ya. Di bisnis ini tuh untuk orang yang suka membantu orang. Nah, jadi teman-teman bisa ngebantu teman-temannya lagi yang kesusahan mungkin atau yang lagi butuh. Di sini juga bisa. Ini contohnya ada mentor saya, namanya Lisda. Dia dulu itu orangnya biasa-biasa aja, nggak pernah jalan-jalan ke luar negeri, nggak pernah naik pesawat pula. Tapi dari bisnis ini, sekalinya naik pesawat langsung ke luar negeri, teman-teman. Wah, luar biasa. Terus ini ada Ibu Cucu, dia udah punya anak, 2, tapi di bisnis ini masih bisa jalan-jalan juga gratis gitu. Ibu-ibu sosialita. Terus ini ada Gida, ada Cilengsi. Wah, luar banget. Ini dia masih maksudnya lulusan SMP doang tapi bisa jalan-jalan ke luar negeri Bapak Ibu. Terus ini ada tim-timnya Kacio yang bisa beli mobil sendiri. Nah, ini ada cerita menarik juga dari partnernya Pak Alvin Yamin atau grupnya Pak Alvin dari Karawang. Namanya itu Pak Khorudin. Dia tuh dulunya rumahnya kayak gini nih. Rumahnya cuman gubuk, temboknya terpal-terpal gitu-gitu doang.
Bayang nggak kalau teman-teman tidur di tempat kayak gini nih, yang nggak enak banget, bisa nggak nyaman gitu. Tapi Pak Khairuddin ini, di bisnis ini selama jalanin 1 sampai 2 tahun, itu dia bisa merubah kehidupannya. Dia bisa ngebangun rumah 2 lantai, dia bisa beli mobil secara cash juga, dan terakhir kemarin Desember dia bisa ngumrohin orang tuanya. Kebayang nggak? Dan sekarang itu jadi selebgram, coba aja, teman-teman lihat deh, banyak banget videonya viral. Itu jadi di bisnis ini yang tadinya nggak bisa kayak gini juga bisa. Asalkan teman-teman punya kemauan dan emang pengen wujudin impiannya. Terus ada Pak Alvin Yamin jalan-jalan ke luar negeri juga. Nah ini Pak Khairuddin jalan-jalan ke Korea. Ini masih banyak lagi. Ini foto Pak Alvin sama di belakangnya itu apartemennya. Ini masih muda banget, tapi beliau udah suksesnya luar biasa. Nah, ada yang keempat ini BSI. BSI itu bonus sharing internasional. Jadi teman-teman bisa dapat misalkan teman-teman nih jadi peringkat internasional, teman-teman bisa dapat bonus sharingnya sebanyak 4% dari total omset Piansi seluruh dunia. Wah, luar biasa banget lah. Terus ini komunitas kita namanya Bos Internet. Jadi teman-teman nggak mungkin jalannya sendirian, tapi teman-teman dibimbing nanti sama komunitasnya. Wah, seru banget, kita nambah teman-teman baru, nambah kenalan baru. Wah, itu jadi the best lah. Terus juga kenapa sih kita harus bergabung dengan Bos Internet? Nah, karena gini teman-teman, investasi belajar online di luaran sana itu sangat mahal sekali. Mau belajar bisnis online nih, kayak misalnya buku-buku ini kan harus dipelajarin. Nah, ini kalau di total semuanya bisa sekitar 1,5 jutaan. Kan lumayan teman-teman buat beli, misalnya yang cewek buat beli skincare atau yang cowok pengen beli apa gitu, kan lumayan. Nah, daripada ngeluarin beli banyak buku ini. Terus juga nih, ada belajar bisnis online, digital marketing sama Denny Santoso bisa 9,8 juta. Wah, itu gede banget teman-teman. Belajar bisnis online doang bisa 9,8 juta. Kan di bisnis ini cuman berapa HTM-nya? 35.000, bahkan ada yang gratis. Dan itu pun sedekah. Kebayang nggak? Di luaran itu sampai juta-jutaan. Wah, luar biasa banget belajar bisnis online. Ada juga panen rezeki, itu 2 harinya bisa 3,5 juta. Wah, gede-gede banget. Nah, gimana kalau di bisnis kita? Kalau di bisnis kita ada 2 cara modalnya. Yang pertama modal di bisnis ini ada cara bertahap menjadi reseller. Seperti apa? Nah, kalau cara bertahap jadi reseller modalnya cuma 99.000. Teman-teman semua bisa dapat 3 keuntungan. Keuntungan yang pertama apa? Nah, teman-teman bisa jual link kan, misal teman-teman masuk ke Zoom ini kan pakai link ya. Nah, itu teman-teman bisa jual link ke teman-temannya dengan HTM-nya 35.000. Kebayang nggak kalau ada 10 orang nih kita jual dan dia dapat manfaatnya, kan 350.000 juga. Oh, lumayan. Terus juga teman-teman dapat diskon 15% di semua produk yang tadi Randy jelasin. Jadi lebih murah lagi dan dijualnya dapat keuntungan lebih besar lagi. Dan paling bagusnya kita dapat dapat apa, step by step-nya. Step by step-nya diajarin teman-teman sama mentornya, kayak cara jualannya, cara melayani konsumen, terus cara promosinya itu diajarin, ada step by step-nya nanti. Teman-teman nggak bakal diajarin sampai nanti berhasil gitu teman-teman. Nah, jadi kebayang nggak, 99.000 doang, ibaratkan teman-teman nih, misalnya yang punya pacar, coba deh bayangin yang punya pacar bawa ke mall 10.000 pokoknya. Cukup cuma 99 doang, murah banget. Nah, nggak mahal teman-teman. Terus juga ada cara yang kedua, cara cepat menjadi distributor. Nah, cara cepat jadi distributor ini kita harus investasi. Investasinya kemana? Ke produk. Jadi kita stok produk. Ibaratin kayak misalnya teman-teman pengen buka toko nih, mustahil kan buka tokonya doang tapi tanpa ada isinya. Misalnya buka warung, warungnya doang tanpa ada aqua, mie dan segala macam. Nah, bisnis kita juga sama, ada investasi produknya. Contoh kayak ada paket-paketannya, ada paket bronze, silver, gold, dan platinum. Nah, berapa-berapa aja sih? Nah, kalau di bronze teman-teman investasi 2 juta, beli produk, silver 4 juta, gold 6,5 juta, platinum 13 juta. Nah, itu uangnya buat apa? Pure buat di stok produk, bukan buat kita, bukan buat perusahaan, bukan. Tapi buat beli produknya dan buat teman-teman jualin. Kalau dijualin dapat apa? Ya dapat keuntungan. Kalau keuntungannya buat apa? Ya dapat keuntungan, ya balik modal. Nah, kalau belum laku juga ya bisa kita pakai. Kita pakai biar sehat,
cantik, bisa juga. Nah, teman-teman tapi kalau misalkan, pengen kayak jalan-jalan ke luar negeri, dapat mobil di bisnis ini, nah teman-teman harus membership platinum dulu. Karena di situ teman-teman baru bisa dapat kualifikasinya. Nah, cuman boleh nggak dimulainya di awal-awal dulu bronze atau silver? Boleh-boleh aja. Tapi nanti ujung-ujungnya pasti harus platinum. Nah, nanti ada tipsnya, gimana biar platinumnya biar cepat. Nah, kita ada caranya, ada diskonnya, cara alternatif buat ke platinum. Jadi teman-teman cukup gabung di gold aja 6,5 juta, teman-teman punya reseller yang dia stok seharga gold juga, teman-teman otomatis ke platinum. Dan itu bonusnya udah gede banget. Dan teman-teman nggak usah ngeluarin 13 juta, tapi 6,5 juta doang. Dan teman-teman ngajakin reseller 2 orang itu jadi gold. Langsung ke platinum. Nah, jadi gampang sekali teman-teman, nggak mahal. Di luaran sana bisnis bangun toko roti atau toko baju itu bisa luar biasa, belasan juta, ratusan juta bahkan. Nah, di bisnis ini paling mentok cuma 13 juta teman-teman. Nah, jadi silahkan teman-teman ambil keputusan dari sekarang. Semoga sharing saya bermanfaat buat teman-teman semua. Cukup sekian sharing saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC ya. Oke, untuk Bapak Reza, oke Bu, dan teman-teman, sesi 1 sudah selesai. Silakan nanti Anda tanyakan bagaimana tips dan triknya kepada para pengundang Anda untuk memulai usahanya dari dulu. Kita akan lanjut ke sesi puncak. Sesi ini akan ada 2 orang yang luar biasa yang akan mengisi sesi puncak ini. Nah, yang pertama kita akan mendengarkan sharing dari Bapak Farijal, berlatar belakang lulusan SMK, dan beliau sudah memiliki omset puluhan juta rupiah. Tanpa berlama-lama lagi, untuk Bapak Farijal, kami persilakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Farijal Ali Prayoga. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Has Couple yang telah menunjuk saya untuk mengisi acara sharing malam hari ini. Next up. Nah, latar belakang pendidikan saya tuh saya SD di SDN 02 Gunung Putri, lalu MTS Darul Falah, lanjut ke SMK Negeri 1 Gunung Putri. Next up. Nah, ini masa-masa sekolah saya. Jadi dulu tuh saya nggak tahu SMK 1 Gunung Putri itu ada di mana, sekolahnya kayak gimana. Jadi saya tuh buat coba dulu negeri. Ya udah saya coba dan keterima di SMK Negeri 1 Gunung Putri. Next up. Nah ini, jadi tuh sebelum masuk tuh saya dikasih 2 pilihan jurusan. Yang pertama teknik elektronika industri, yang kedua teknik pengelasan. Nah di teknik elektro saya nggak keterima. Saya keterimanya di teknik pengelasan. Anak-anak mesin lah, cowok semua isinya. Next up. Nah, saya tuh selama sekolah tuh apa ya, nggak suka lah dengan eskul-eskul. Bukannya nggak suka, nggak minat aja gitu ikut-ikut eskul. Kayak kurang menarik lah. Jadi saya tuh di SMK Negeri 1 Gunung Putri itu lebih sukanya bola. Tapi saya nggak mau jadi pemainnya. Saya lebih milih jadi supporternya. Nggak tahu kenapa, kayaknya seru aja gitu jadi supporternya. Next up. Nah ini ada sedikit cerita nih. Ini waktu lomba LKS Kabupaten. Kalau kata guru saya sih ajangnya anak-anak SMK. Nah ini saya ngotot banget nih. Pokoknya saya harus bisa ikut lomba ini. Karena gini, saya di kelas 1 udah banyak banget masalah. Saya bukan murid yang pintar, bukan murid yang berprestasi. Saya kelas 1 tuh udah banyak banget masalah, bolos lah, panggil orang tua tuh paling sering.
di kelas 2 juga masih sama, suka bolos, ketahuan ngerokok di jalan, ketahuan ngerokok di kantin lah, banyak banget masalah. Nah, di sini guru saya bilang bakal ada seleksi nih buat lomba nanti. Nah, di situ saya ngotot pokoknya gimana caranya saya biar ikut lomba nih buat ngebuktiin ke guru-guru bahwa saya tuh nggak jelek-jelek banget. Saya ini bisa kok. Saya mau buktiin ke guru-guru bahwa yang bandel tuh bisa berprestasi, dan di sini alhamdulillah saya dapat juara 2. Next up. Nah, saya di awal tuh kenal bisnis ini saya dikenalin sama teman kelas saya, namanya tuh Adit. Ini mentor saya juga. Nah, waktu itu saya dijelasin secara offline ya. Jadi dijelasin tentang bisnis ini secara offline, dan waktu itu saya nolak. Nolaknya tuh bukan negatif, tapi nolaknya karena saya tuh lebih lagi fokus lah ke pendidikan, lagi fokus ke lomba. Tapi setelah pendidikan selesai, lombanya selesai, dan itu semua gagal, saya pusing tuh, saya bingung, waduh kedepannya mau gimana. Terus saya galau lah, galau. Saya buka tuh sosial media, Facebook, saya ngeliatin postingan-postingan orang jualan-jualan. Nah, kayaknya menarik nih, jual-jual online, tapi saya bingung mau jualan apaan. Nah, di situ saya kepikiran sama teman saya ini yang ngejelasin nih tentang bisnis sama produknya ke saya. Lalu saya hubungin dia nih. Oke, habis itu saya diajakin ke acara seminar offline. Sebelum ada corona tuh kita seminarnya offline. Waktu itu saya diajakin ke seminarnya, saya kira cuma jual-jual masker doang. Taunya ini bisnisnya luar biasa juga, ramai banget. Dan saya juga belum tahu perusahaannya tuh kayak gimana. Dan di situ dijelasin semuanya kayak tadi itu. Dan setelah acara selesai, saya di follow up sama mentor saya, Adi sama Bapak Haris. Dan alhamdulillah saya positif lah buat serius jalanin bisnis ini. Next up. Nah, mulai berproses. Nah, ini saya dibilangin sama mentor saya, di bisnis ini kita nggak bisa berhasil sendirian. Kita tuh harus bantu orang. Nah, kita tuh harus bantu orang. Caranya gimana sih cara kerjanya di bisnis ini? Jadi bilangin juga, kamu jelasin aja, kamu ceritain nih tentang bisnisnya, kamu ceritain tentang produknya, terus kamu follow up. Udah gitu aja cara kerjanya. Ya udah saya lakuin. Ini waktu pertama kali saya jelasin nih bisnis online ini masih dibantu sama mentor saya. Next up. Nah, ini waktu jelasin juga ini sama anak kuliahan, saya coba beranilah ngejelasin yang lebih dari saya, tapi dibantu juga sama mentor saya karena di bisnis ini tuh enak banget, kita belum bisa apa-apa tapi dibantu juga sama mentor. Next up. Ini waktu bangun tim reseller daerah Gunung Putri. Next up. Nah, ini kata mentor saya tuh udah nggak usah bingung mau jelasin siapa, pokoknya teman-teman SD, SMP, SMK ajak aja dulu, jelasin dulu aja tentang produknya, tentang bisnisnya, masalah dia mau atau enggak itu urusan mereka. Yang penting kerjaan kita itu cerita aja, cerita, follow up, ya udah gitu aja nih. Makanya saya lakuin aja, saya menurut aja lah. Ya udah saya lakuin. Nah, ini beberapa lah. Next up. Ini waktu bangun tim daerah Bekasi nih. Ini banyak buat cerita nih. Ini waktunya tuh malam pulang sekolah. Saya berangkat ke Bekasi tuh jam 8 bareng mentor saya namanya Bapak Haris. Dan di perjalanan tuh saya gerimis-gerimisan. Pas mau nyampe tempat tuh hujan-hujanan. Pas nyampe tempatnya itu wah udah basah kuyup. Ya nggak apa-apa lah, namanya juga proses. Di situ saya jelasin nih tentang bisnisnya, tentang produknya, dan alhamdulillah positif sama bisnisnya sama produknya, dan dia juga mau mulai jalanin juga. Next up. Nah, ini waktu kemarin nih bangun-bangun tim lagi daerah Bekasi. Next up. Kan ada pepatah mengatakan usaha tidak mengkhianati hasil, dan ini benar. Ini ada beberapa hasil saya yang ya lumayan lah buat anak sekolah atau yang baru lulusan lah, kan saya lulusan corona. Ini lumayan banget lah hasilnya. Ini kurang lebih 500.000. Ini baru beberapa bulan jalanin bisnis online. Next up. Ini ada lagi nih closing produk.
kurang lebih 400.000. Ini dalam sehari bisa ngejual satu produk 400.000, wah lumayan banget kan buat anak muda, apalagi pas masih sekolah atau yang baru lulus, udah lumayan banget 400.000. Next up. Nah ini lagi nih, ini waktu saya jelasin bisnis sama produknya dan alhamdulillah langsung tertarik, dia langsung belanja produk kurang lebih 2 jutaan. Next up. Nah ini ada beberapa lagi nih hasil-hasil dari bisnis saya nih. Next up. Nah kan next up. Nah, mentor saya mau ngucapin banyak banget terima kasih kepada mentor saya yang udah bikin dari awal, dari belum bisa apa-apa sampai sekarang udah kan bisa. Saya mau ngucapin banyak banget terima kasih kepada Bapak Haris. Ini mentor terdekat saya nih yang udah ngebantu saya lah buat ngarahin. Ini loh yang salah, ini yang benar. Banyak banget terima kasih sama beliau. Next up. Terus juga ada Bapak Randy Mufaris nih. Ini adik kelas saya, tapi saya banyak belajar banget sama beliau karena beliau nih memulai bisnis ini dari awal. Dan juga ilmunya pasti lebih banyak beliau ketimbang saya, makanya saya banyak belajar banget lah sama beliau. Next up. Di sini ada Ibu Fatim, Bapak Denny, ada Bu Isda, Ibu Siti Fatimah. Next up. Ini ada Ibu Lisda, ini ada Bu Cio, Pak Denny, ini ada Pak Alvin. Pokoknya saya banyak terima kasih kepada mentor saya. Udah nggak kamu gimana. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi 2 di sesi sharing pada malam hari ini. Pertama, kita akan mendengarkan sharing dari Ibu Eka. Beliau berlatar belakang kelas dan sudah memiliki omset puluhan juta rupiah. Tanpa berlama-lama lagi, untuk Ibu Eka, kami persilahkan. Ya, makasih untuk MC. Bersama-sama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Putri Nasari, biasa dipanggil Eka. Next up. Pertama-tama, Eka mengucapin terima kasih banyak buat Haskell yang udah Eka mengisi sharing malam hari ini. Next up. Nah, pertama Eka mau kenalan dulu nih ke Bapak Ibu semua teman-temannya. Jadi Eka mau kenalin latar belakang Eka dulu. Ini latar belakang sekolah Eka. Jadi Eka TK di TKIT Al-Muminah, SD di SD Muhammadiyah 2 Cilengsi, lanjut SMP di SMP Muhammadiyah 2 Cilengsi. Jadi Eka ini masih SMP Bapak Ibu teman-teman semuanya. Eka belum lulus, baru kelas 3 SMP. Jadi Eka baru naik kelas 3. Next up. Eka lahir 5 Februari 2006, jadi Eka sekarang masih 14 tahun. Masih kecil banget Bapak Ibu. Next up. Nah, ini masa sekolah Eka, ya masa-masa SMP Eka yang sekarang lagi Eka jalani. Alhamdulillah Eka di sekolah lumayan aktif. Buat di pelajaran, ya alhamdulillah nggak pinter-pinter banget. Biasa masuk 1 sampai 2, jadi Eka biasa masuk ranking 2 besar. Alhamdulillah. Ya gitu Bapak Ibu, ranking 1, ranking 2, ranking 1, ranking 2, alhamdulillah. Jadi ini
Eka ikut ekskul marching band di sekolah, dan ini lagi ada acara lomba, Eka ikut lomba. Next up. Ini pas Eka masih kelas 7 kemarin, jadi ini foto bareng teman-teman sekelas Eka. Next up. Ini pas Eka lagi ada acara camping di sekolah. Nah, ini nih foto bersejarah banget buat Eka. Ya, walaupun tadi Eka di depan bilang Eka anaknya aktif, alhamdulillah Eka juga lumayan berprestasi di sekolah. Eka pernah bandel juga. Sebenarnya bandel tapi nggak sengaja Bapak Ibu. Ini Eka keikut teman, ya maklum lah kan masih labil nih. Apa aja diikutin teman ke sana, ikut ke sana. Jadi temennya ngajarin yang nggak bener, ya udah Eka ikut aja. Ini jadi acara ulang tahun sekolah gitu Bapak Ibu tuh bareng sama anak-anak SMK cowok-cowok gitu. Itu alhamdulillah Eka masuk BK gara-gara itu Bapak Ibu. Ini pengalaman terburuk buat Eka, jadi ya nggak mau diulang lagi. Next up. Nah, ini awal memutuskan buat gabung itu, Eka nggak langsung gabung gitu aja. Eka tuh gabung juga nggak sengaja Bapak Ibu semuanya. Eka gabung gara-gara Eka nemenin teman Eka yang sebenarnya mau join bisnis ini. Jadi Eka tuh cuma ikut-ikut aja Bapak Ibu. Kenapa Eka mau minat gabung itu, awalnya soalnya kata teman Eka ini, bisnisnya tuh tanpa modal dan sehari bisa dapat 200.000 bahkan lebih Bapak Ibu. Anak SMP mana yang dibilangin dapat 200.000 sehari nggak tergiur kan Bapak Ibu. Jadi ya Eka langsung pengen lah, apa sih bisnis apa sih kok bisa dapat duit sebanyak itu tanpa modal. Jadi Eka langsung di kopdar itu, pas itu kan belum corona, jadi Eka di kopdar offline di Pasar Alam Vida sama mentor Eka, Kak Sinta yang ada di foto ini. Next up. Nah, ini mulai berproses nih. Di sini, di proses ini, Bapak Ibu semua bakal sering-sering banget lihat wajah mentor Eka nih, mentor terdekat Eka, Kak Rendi. Makasih juga buat Kak Rendi karena selalu nemenin Eka. Nah, ini nih di bisnis ini Bapak Ibu enaknya kalau Bapak Ibu semua belum bisa, nggak ada latar belakang bisnis atau pokoknya nggak tahu deh tentang bisnis, apa sih bisnis online, gimana sih caranya, itu tenang aja Bapak Ibu karena ada mentor yang selalu siap bantu Bapak Ibu semua di sini. Nah, ini Eka ada demo produk offline sama ibu-ibu komplek dan ditemenin sama Kak Rendi. Karena jujur, ini pertama kali Eka sharing di depan orang banyak kayak gini tuh pertama kali Bapak Ibu. Eka nggak pernah sharing karena selalu apa-apa tuh Kak Rendi Bapak Ibu. Jadi Eka belum pernah sharing di depan orang banyak kayak gini. Next up. Nah, ini juga demo produk lagi sama ibu-ibu. Ini juga demo dan masih sama Kak Rendi juga. Jadi pokoknya Eka apa-apa sama Kak Rendi, Bapak Ibu. Nah, ini mulai yang corona-corona ini jadi Eka meeting-nya lewat Zoom juga. Kopdar reseller-reseller sama Kak Rendi juga. Ini yang kopdarin juga bukan Eka, Bapak Ibu. Yang kopdar Kak Rendi. Bisa dilihat itu ada Kak Rendi. Eka jadi cuma nemenin aja Bapak Ibu. Eka belum pernah sharing, jujur. Jadi ini pertama kali banget Eka sharing. Nah, alhamdulillah usaha nggak akan mengkhianati hasil. Jadi dari semua yang tadi, walaupun Eka nggak bisa apa-apa, Eka nggak tahu apa-apa, karena ada mentor tadi yang siap bantu ibu bapak semua di sini, Eka bisa dapetin hasilnya. Jadi Eka awal join itu ambil bronze yang 2 juta. Ya bagi anak SMP umur 14 tahun kayak Eka itu duitnya gede banget ya Ibu. Dan ini modal Eka ini juga minjem dari orang tua Bapak Ibu, sedikit hasil minjem, sedikit dari hasil jualan Eka selama ini. Kenapa Eka berani ambil minjem dulu modalnya, Eka bela-belain minjem karena itu tadi Bapak Ibu di sini tuh benar-benar itu bagus banget. Kalau Bapak Ibu produk banyak banget yang bisa diambil gitu. Jadi nanti mulai bisa dapat bonus,
bisa dapat jalan-jalan gratis kalau yang udah platinum. Makanya Eka tuh dulu langsung buru-buru bronze karena Eka pengen cepet-cepet nikmatin hasilnya. Next up. Nah, alhamdulillah karena Eka tadi berani ambil. Pokoknya kalau di bisnis ini tuh Bapak Ibu cukup pegang 3N. Niat, terus nurut, sama nekat Bapak Ibu. Eka tuh cuma itu aja. Niat, nurut, nekat. Niat pengen dapat duit, pengen punya penghasilan sendiri, nekat. Ya tadi nekat sampai minjem modal ke orang tua, ke ibu, minjem duit. Terus nurut aja sama Kak Randy. Apa-apa tuh pokoknya Kak Randy deh ngajarin. Ini alhamdulillah bonus pertama Eka, nggak pertama sih ini, beberapa bonus Eka, alhamdulillah ini ada bonus 1,4 dan ini Eka bonus 2 minggu Bapak Ibu, bukan 1 bulan. Next up. Nah, ini bonus Eka lagi 2 minggu juga 1,7. Ya, anak SMP kayak Eka dapat penghasilan 1,7 udah aduh bingung mau dibuat apa itu duit banyak banget. Ini juga kan bonus Bapak Ibu, jadi bukan ini di luar dari hasil COD, dari hasil jualan Bapak Ibu semua. Jadi ini tuh kayak gajiannya kita lah Bapak Ibu. Next. Ini bonus Eka lagi 1,2. Jadi ini bonus per 2 minggu ya Bapak Ibu, bukan per bulan. Next up. Nah, ini bonus per minggu Bapak Ibu. Tadi kan per 2 minggu, alhamdulillah naik ini per minggu. Jadi per minggunya bisa hampir 1,2-an Bapak Ibu. Ya buat anak SMP kelas 3 umur 14 tahun dapat 2 jutaan kayak gitu mah, Eka udah aduh pusing banget deh. Next up. Nah, alhamdulillah juga Bapak Ibu di tahun ini Eka bisa kurban, ya nggak banyak lah Bapak Ibu bisa kurban kambing 1,5-an, alhamdulillah. Orang tua juga ikut seneng karena Eka bisa memakai uang sendiri dan ini pure hasil dari bisnis ini Bapak Ibu. Next up. Nah, ini pas ulang tahun Ibu kemarin, Eka bisa kasih hadiah kecil buat Ibu ya, kenang-kenangan lah, nggak gede-gede banget. Hadiahnya juga emang kecil Bapak Ibu, sekitar 2,6 pas itu Eka kasih. Baru tanggal 11 Agustus kemarin Ibu ulang tahun, dan alhamdulillah Ibu seneng banget dapetnya. Jadi semua itu tuh Eka dapetin dari bisnis ini Bapak Ibu, yang tadinya nggak tahu apa-apa, yang masih bocah kayak gini, udah bisa dapet 2 jutaan, bisa alhamdulillah kurban sendiri, bisa ngasih hadiah ke ibu yang walaupun nggak seberapa, tapi bagi Eka udah bersyukur banget, apalagi kebanyakan anak-anak seumuran Eka kan kerjaannya main, minta duit jajan, pergi main, terus pacar-pacaran. Di sini Eka jualan, bisnis, buat buat cari-cari tambah-tambah Bapak Ibu. Next up. Nah, kenapa jadi dari semua hasil-hasil tadi tuh, ya Eka bukan hasil Eka sendiri. Ini juga dibantu sama mentor-mentor Eka. Jadi di bisnis ini tuh nggak usah takut Bapak Ibu, kalau nggak bisa tuh nggak usah takut. Jadi alasannya kalau misalnya mau join bisnis tuh nggak ada alasan, aku nggak bisa, aku nggak tahu, aku nggak pernah jualan, gini-gini, itu mah basi Bapak Ibu. Ya karena bakal ada mentor yang selalu ngajarin Bapak Ibu semua di sini. Nah, ini mentor Eka yang pertama kali juga mengenalkan bisnis ini sama Eka. Makasih buat Kak Sita, ini tuh dia juga hebat banget Bapak Ibu. Dia cuma lulusan SD, tapi penghasilan per bulannya bisa 5 jutaan lebih Bapak Ibu. Next up. Nah, ini ada Kak Tessa, dia baru kelas 2 SMA. Next up. Terus ada Kak Fitri, makasih juga Kak Fitri. Next up. Nah, ini yang dari tadi Bapak Ibu lihat di slide-slide Eka, ini mentor the best. Eka, dia yang selalu bimbing Eka, pokoknya kemana aja langsung hayu sama Kak Randy. Jadi apa-apa Kak Randy. Kayaknya kalau di sini tuh
enaknya itu. Jadi kalau misalnya di bisnis lain Eka nggak jamin Eka bakal berhasil. Di sini berhasil ya karena punya mentor tadi yang selalu bimbing kita Bapak Ibu. Jadi ini Kak Randy yang selalu nemenin Eka, selalu ngajarin Eka. Ya tadi Bapak Ibu 3N, niat, nurut, nekat. Next up. Ini ada Bu Ami, next up. Ada Bu Dale, next up. Ini ada Bu Cucu, terus ada Bu Cio, ada Pak Denny, dan ada Pak Alvin. Pokoknya makasih buat semua mentor-mentor yang udah selalu bantu Eka, bimbing Eka buat sampai di sini. Next up. Nah, ini kenapa sih anak umur 14 tahun masih kelas 3 SMP mau capek-capek jualan, mau capek-capek bisnis, sedangkan yang lainnya kalau diajak jualan yang main-main aja masih bilang, aduh aku fokus belajar, aduh aku nggak bisa deh gitu. Pokoknya banyak banget alasan deh. Di sini ya ini buktinya Eka sendiri, Eka juga masih sekolah, Eka belajar dan alhamdulillah Eka selalu dapat ranking. Alasan berjuangnya ya karena ini Bapak Ibu, Eka punya orang tua yang harus Eka bayar sedikit-sedikit jasanya karena udah ngurus Eka dari kecil. Ya kayak tadi Bapak Ibu alhamdulillah udah bisa ngasih senang sedikit-sedikit. Yang pas Eka kurban itu Masya Allah Bapak senang banget. Orang kalau ini kurban kambing Eka tuh Bapak senang banget. Terus ibu juga pas Eka kasih kado cincin juga Insya Allah nggak bisa ganti Bapak Ibu. Jadi itu alasan kenapa Eka mau capek-capek bisnis padahal Eka masih 14 tahun yang harusnya cuma main-main. Taunya tuh kan kalau anak 14 tahun tuh ya paling main, pacaran, terus nyeblak Bapak Ibu ya. Main pokoknya deh malam mingguan. Terus next up. Nah ini jadi ya itu tadi Bapak Ibu Eka masih kecil, masih 14 tahun, masih SMP. Ya nggak kena virus K-pop tuh mustahil banget kalau buat anak-anak seumuran Eka karena teman-teman Eka juga semuanya K-popers dan Eka juga K-popers Bapak Ibu. Eka nge-stan grup BTS dan buat Bapak Ibu atau teman-teman yang mungkin suka K-pop juga bakal tahu ya K-pop tuh mahal banget. Stres. Jadi ini kan itu ada boneka tuh yang kecil, yang paling kecil itu aja harganya 300-an Bapak Ibu. Nah makanya kalau misalnya Eka cuma kerjaannya minta ke orang tua, ya kasihan atuh Bapak sama Ibu Eka udah ngebayarin sekolah, kan Eka masih minta buat ini, jadi Eka cari uang sendiri juga salah satunya buat ini, jadi ini juga alasan kenapa berjuang. Dan di belakang Eka tuh ada itu salah satu ikonik boneka ini, boneka grup Eka BTS, itu tadi Bapak Ibu, dan Eka juga selama nge-sharing ini kan Eka juga baru pertama kali, jadi Eka lumayan deg-degan Bapak Ibu. Eka sambil megangin ini foto mereka. Eka ya ini kayak penyemangat gitu aja Bapak Ibu. Terus Eka juga punya cita-cita, Eka pengen nanti SMA pengen ke sekolah di Science Academy Internasional di Korea. Jadi sekarang Eka juga dalam proses belajar. Eka lagi kursus bahasa Inggris. Dan alhamdulillah kursus bahasa Inggris itu Eka bayar sendiri juga hasil dari bisnis ini Bapak Ibu. Jadi Eka seminggu tuh ada 4 kali pertemuan, ini privat di rumah, 1 kali pertemuan itu 200 Bapak Ibu. Jadi seminggu ya 2 kali 4, 800. Sebulannya 8 kali 4 ya sekitar 2.400.000. Alhamdulillah Eka bisa bayar sendiri Bapak Ibu dari bisnis ini. Dan Eka mohon aminin bareng-bareng Bapak Ibu. Semoga Eka bisa lolos ujian beasiswa nanti biar bisa bantu orang tua juga Bapak Ibu. Mungkin sedikit itu aja yang bisa Eka sharing dari kisah-kisah Eka. Ya Eka masih kecil Bapak Ibu, jadi yang nggak ada banyak pengalaman dan ceritanya juga masih kekanak-kanakan banget. Jadi mohon maaf atas salah-salah kata dan sharing yang mungkin masih buat Bapak Ibu terlalu ini banget ya. Sekian dari Eka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih untuk Bapak Parijal dan Ibu Eka atas sharing-nya malam ini, sangat menginspirasi sekali. Nah, kelas bisnis online hari ini sudah selesai. Buat Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, silakan tanyakan lebih lanjut ke para pengundang Anda, bagaimana cara memulai bisnisnya dari awal. Anda bisa tanya sedetail-detailnya agar Anda bisa segera mendapatkan penghasilan walau dari rumah, agar Anda bisa lebih produktif walaupun di rumah saja. Dan jangan lupa, hari Jumat kita ada lagi kelas bisnis online. Bagi teman-teman yang mau ajak teman-teman atau rekan-rekannya ikut kelas bisnis online pada hari Jumat, silahkan Anda tanya sama pengundang Anda dan tanyakan bagaimana agar bisa sukses dan menghasilkan rupiah. Lebihnya saya ini kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.